Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Rizal. Saya adalah mahasiswa program peserta profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya mengenyam pendidikan di program studi teknik mesin asal Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Uji kinerja dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tekung, Lumajang. Berikut saya tampilkan formulir pendaftaran yang saya cetak. Baik, terima kasih. Demikian perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Tekung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ada yang sakit? Ada. Oke, untuk melihat kesiapan pembelajaran pada hari ini, yang tasnya atau topinya masih ada di atas meja, silakan dimasukkan atau ditaruh di kursinya. Yaitu topinya silakan ditaruh di dalam tas. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang teknik pemesinan fresh, materi pelajaran apa kemarin? Jenis alat apa? Jenis alat potong dan juga cara menaruh benda kerja yang benar. Itu untuk pertemuan yang minggu lalu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan, tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu kehadiran pada pertemuan kita hari ini. Abdul Hamid, Jihan, baik anak-anak. Jadi itu untuk hari ini yang masuk. Kemudian yang berikutnya Pak Rizal sampaikan bahwa berkaitan dengan pembelajaran, bahwa setelah ini, setelah menerka atau melihat materi yang sudah kalian dapati, yang ditambahkan dengan materi pada hari ini, nanti ujungnya adalah kalian akan melaksanakan praktek. Ya, jadi oleh sebab itu sebelum nanti ke praktek, saya minta kesanggupan sebagai siswa SMK, terutama jurusan teknik mesin, bahwa fisik itu modal utama. Ya, kalau ndak punya fisik yang baik, kemudian sakit-sakitan juga ndak mampu nanti, karena yang kamu otak-atik adalah besi, bukan roti. Itu adalah anak teknik mesin. Yang kedua, setelah memiliki fisik yang kuat, juga memiliki mental yang hebat. Seperti apa mentalnya? Yaitu tadi kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Terutama waktu mau masuk di tempat bengkel atau nanti output kalian di industri. Seperti itu. Untuk gambar yang ada di sini misalkan, ada lompatan yang sangat jauh dari sini ya. Jadi motivasi mulai sejak dini, mulai sejak kalian SMK harus ditancapkan betul. Tidak peduli seberapa jauh, apa yang akan kamu lakukan, seberapa berat yang akan kalian hadapi, yakinlah bahwa kalian pasti mampu. Seperti jargon kita, SMK
SMK? Nah, pun sama dengan kalian. Kalian juga pasti bisa. Oke, itu untuk pendahuluan. Yang berikutnya adalah menginjak ke materi ini. Pak Rijal ingin menanyakan sekilas dulu. Apakah semua yang ada di teknik pemesinan fresh ini tidak ada perhitungannya? Ada apa enggak kira-kira? Ada. Pasti ada. Yang kedua, tahukah kamu apa yang namanya parameter pemotongan fresh itu? Apa? Sudah pernah membacakah atau sudah pernah melihat di tayangan YouTube tentang parameter pemotongan ini? Belum? Oke, jika memang belum, kalau misalkan berkaitan dengan parameter, jarak rumahnya Ilham ke sekolah berapa kilo kira-kira? 10 kilo. Dari 10 kilo, rentang waktu 10 kilomu, berangkatmu dari jam berapa ke jam berapa ke sekolah kan juga harus ada perhitungan. Sama dengan mesin kita, itu juga harus ada perhitungan yang disiapkan sebelum praktek. Nah, sebelum itu berikutnya, nah ini parameter pemotongan mesin fresh. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, silakan yang nomor 1, Mam, dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini. Melalui diskusi siswa dapat menunjukkan kecepatan potong mesin fresh dengan cepat. Oke, yang kedua, silakan Hakam dibaca. Melalui diskusi siswa dapat menunjukkan kecepatan putaran mesin fresh dengan cepat. Yang ketiga, Ferry Adnanda. Melalui diskusi siswa dapat menunjukkan kecepatan pemakanan mesin fresh dengan cepat. Oke, jadi 3 tujuan pembelajaran ini adalah berkaitan dengan parameter. Yang pertama, parameter yang kita tuju adalah kecepatan potong. Yang kedua adalah kecepatan putaran. Dan yang terakhir adalah kecepatan pemakanan. 3 rangkaian parameter yang ditampilkan pada media pembelajaran ini yang ingin Pak Rijal tuju. Sehingga tujuan pembelajaran ini nanti bisa kalian kuasai. Nah, dari tampilan slide berikutnya ada beberapa jenis pekerjaan. Kemudian ada pisau-pisaunya juga yang pertemuan minggu lalu sudah kita bahas. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lainnya, saya tampilkan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Kanan. Cutting speed seperti yang disampaikan di tayangan video adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu, meter per menit atau feet per menit. Rumusnya seperti ini. Tadi di tampilan video juga sudah Pak Rijal sampaikan. Di tampilan slide ini juga saya jabarkan kembali berkaitan dengan tabel dari kecepatan potong, mulai dari material mesin steel sampai dengan aluminium. Yang berikutnya adalah kecepatan putaran dengan rumus seperti tadi, RPM, revolution per menit satuannya, dan yang terakhir adalah feeding. Nah, oke. Jadi itu untuk di awal sebagai stimulus.
Berikutnya Pak Rijal akan memberikan sebuah masalah. Masalahnya adalah berkaitan dengan benda kerja yang telah dibuat oleh kakak kelasmu. Sehingga tugasmu, masalahmu adalah dari sini nanti ini ada berapa pekerjaan? Kalau dari benda kerja ini, facing, meratakan dulu, boring, terus pocket. Ya, jadi itu minimal pekerjaan yang ada pada benda kerja ini. Yang pertama adalah facing, ini facing dulu, meratakan sampai benar-benar rata dan siku, baru kemudian dilakukan pemakanan lagi, ya, membuat slot atau alur, dan yang berikutnya membuat pocket, baru yang terakhir adalah boring. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di sini. Nah, masalahnya kalian harus menghitung. Menghitung apa saja? Satu, ketika telah menggambar benda kerja ini 2 dimensi, silahkan untuk menghitung ukuran dari masing-masing bagian. Misal panjang dan lebarnya benda kerja ini berapa, kemudian pocketnya ini berapa, slottingnya ini berapa, diameter bornya ini berapa. Ini masalah yang harus kalian hadapi. Silakan gambar dengan 2 dimensi, kemudian ukur di masing-masing bagiannya. Setelah selesai, baru kalian memperhitungkan apa? Memperhitungkan kecepatan potong, putaran, dan kecepatan pemakanan. Khusus kecepatan pemotongan, saya kembalikan ke sini lagi. Nah, saya beri masalah kalian ini adalah berkaitan satu benda kerja, yang kedua ada end mill. Jadi nanti dari kelompok per kelompok silahkan mengambil secara acak 2 dari end mill yang ada, yang Pak Rijal sediakan di depan. Silahkan diambil dengan perbedaannya masing-masing. Jadi misalkan ini di pocket dengan end mill diameter 14. Kemudian kalian tentukan seolah-olah misal kelompok 1 ini menggunakan bahannya apa, kemudian end millnya ini dari bahan apa. Misal sekarang Pak Rijal dari pahatnya atau pisau fresh saya menggunakan carbide cutter, ya. Kemudian bahannya ini dari aluminium. Delon, dilihat itu tabelnya. Pisaunya dari karbit, ya, bahannya dari aluminium. Berarti berapa kecepatan potongnya? 1000 sampai 2000. Nah, di lembar kerja kalian CS langsung ditulis aluminium, material aluminium, karbit cutter, sehingga CS yang ditemukan adalah 1000 meter per menit. Ya, jelas untuk CS. Baru kalian menghitung kecepatan putaran dan kecepatan apa? Pemotongan. Ini hierarki, jadi tidak bisa kalian mencari kecepatan putaran dulu kalau kecepatan potong tidak diketahui. Itu jadi di sini sudah ada 3. Yang pertama adalah benda kerja, masalah yang harus kalian selesaikan, mengukur, kemudian menghitung dan menuliskan langkah-langkah. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa? Material pisau fresh. Silakan diambil 1 kelompok 2 end mill dan 1 apa? Benda kerja plus dengan jangka sorong. Oke, itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Secara tertulis struktur instruksi ada di lembar kerja peserta didik. Silakan ini dibaca dulu, secara garis besar sudah saya sampaikan instruksi kerjanya seperti itu. Oke, silakan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk mengambil lembar kerja, kemudian mengambil bahan dan juga pahat. Silakan, kelompok 1 bergantian langsung, kelompok 2 mengambil 1 per 1 yang ada di depan. Oke, 2.
Enggak apa-apa. Dua lembar. Banyak. Ini jangka sorongnya 2, bahannya 2, N-milnya 2. Oke, silakan mulai bekerja. Saya harap untuk bekerja sama dan saling belajar, karena pendekatan pembelajaran yang demikian ini. ini kita material ini menggunakan material apa? Aluminium. Kemudian kecepatan potong yang
yang dilakukan, yang ditemukan adalah sebesar sekian meter per menit. Sehingga kecepatan putaran yang kita gunakan untuk mengepres ini adalah sekian RPM dan besar pemakanannya adalah sekian pemakanan milimeter per putaran. Ada yang merasa kesulitan, Rek? 10 menit lagi. Silakan untuk dikumpulkan. Sudah ketemu semua. Kecepatan potong wis, putaran wis, langkah kerja wis, gambarnya sudah ketemu ukuran-ukurannya masing-masing. Yang bertugas gambar siapa tadi? Oke, sudah ketemu. Oke, sudah. Saya kira sudah cukup. Oke, untuk berikutnya silakan mempresentasikan dan menjabarkan hasil orientasi masalah dari benda kerja yang diukur, benda kerja yang ditentukan, kecepatan putaran, kecepatan potong, dan kecepatan pemotongan atau parameternya. Silakan mulai dari kelompok 2. Oke, silakan ke depan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kan bahannya seperti ini ya? Benda kerjanya seperti ini? Oke. Tapi ukurannya dari observasi kalian sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Material yang kami gunakan adalah aluminium dan pahat HSS dengan kecepatan pemotongan 150 dan kecepatan putaran 3.409 dan kecepatan pemakanan 2727,27. Dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau menurut Ilham, lebih enak menggunakan interface HSS atau karbida? Kalau menurut saya itu enak pakai HSS, karena kalau pakai karbida itu mudah patah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok yang ada di depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi dari kelompok terakhir tadi yang membahas di depan menggunakan pahat apa tadi? HSS. Materialnya dari apa? Bronze. Sehingga ketemu CS-nya berapa meter per menit? 20.
Ada pertanyaan bagus dari Hakim. Kenapa memilih HSS atau karbida yang paling disukai? Memilih HSS karena karbida mudah patah karena saking kerasnya. Oke, itu untuk penjabaran dari masing-masing kelompok. Untuk berikutnya yaitu berkaitan dengan kesimpulan. Oke. Jadi setelah kita mempelajari ini anak-anak, mempelajari tentang parameter pemotongan ini, apa sih manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran ini? Silakan. Oke, Femas, silakan dibacakan. Kita bisa menentukan akan menggunakan kecepatan putaran berapa atau sebelum praktik fresh. Oke, jadi dari Femas dikemukakan bahwa kesimpulannya itu dengan mempelajari parameter pemotongan kita bisa mengetahui akan menggunakan kecepatan apa Femas? Putaran sebelum praktek. Jadi kita menentukan kecepatan putaran terlebih dahulu dengan menghitung, tidak ujuk-ujuk melakukan praktek, mengerjakan, menjalankan mesin fresh. Oke, itu dari Femas. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa kesimpulan kita hari ini? Oke, Angger. Kita dapat merencanakan pengervisan dengan benar-benar memperhatikan parameter pemotongan atau sesuai SOP. Oke, jadi dengan memperhatikan parameter maka kita bisa menjalankan mesin fresh sesuai dengan SOP. Jadi kalau menggunakan bahan end-mill, end-millnya terbuat dari bahan HSS, maka harus menggunakan kecepatan potong berapa. Kalau dari karbida menggunakan kecepatan potong berapa. Materialnya juga dilihat, tidak asal nge-fresh saja ya, karena akan mempengaruhi kinerja dan hasil dari pengefreshan. Oke, itu untuk kesimpulan. Dan yang berikutnya, dari tadi ini tujuan kita setidaknya bisa ditengarai berhasil apa enggak, Rek? Kalian memahami kecepatan potong itu sudah paham apa belum? Paham. Tujuan dari kecepatan potong tadi dipahami ya? Bagaimana membaca tabel. Yang pertama, bagaimana menjalankan rumus. Dan yang berikutnya, apalagi tadi? Setelah kecepatan putaran, kemudian kecepatan pemakanan juga kalian paham. Jadi tujuan ini kita capai apa enggak setidaknya? Dicapai apa enggak ini tadi tujuannya? Tercapai ya. Nanti juga Pak Rijal lihat dari hasil pekerjaan tulis kalian secara berkelompok. Dan untuk berikutnya saya bagikan tugas individu, nanti setelah istirahat bisa dikerjakan dan sebelum berakhir sudah harus dikumpulkan. Untuk lembar tugas individu silahkan saya kirim di grup WA masing-masing, di grup WA grup ya. Itu saya tulis kembali di sini. Silakan memasukkan atau menginput di browsernya bit.ly/soal evaluasi fresh. Oke, ini tindak lanjut nanti kita setelah istirahat kalian mengerjakan secara individu dan saya beri waktu selesai mengerjakannya berapa menit dan harus segera dikumpulkan. Setelah ini silakan untuk istirahat dulu dan nanti output
pertemuan berikutnya baru kita mulai untuk praktek di bengkel. Oke, itu dulu mungkin pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan istirahat, tapi kita akhiri dulu dengan berdoa dan kemudian isoma ya. Salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kurang lebihnya Pak Rizal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.